Aparat kepolisian di Surabaya membongkar kasus penipuan berkedok properti smart kos. Modusnya, tersangka menawarkan investasi kos-kosan elit di kawasan strategis kota Surabaya. Namun tanah yang ditawarkan ternyata belum dibebaskan dan dalam sengketa, sehingga investor rugi belasan miliar. Nah, iki koyo enak jadi sewa enak dari kos-kosan. Cuma sayangnya gak sido dibangun. Iyalah. Awak dia juga nyaris jadi korban investasi tapi judulnya liang lahat elit. Tiwas wis bayangno masih cuma ukuran 2 kali 1 meter, tapi kan fasilitas lengkap, ono wifi, terus TV kabel dan toilet dalam. Kok nggak sido? Padahal wis tak siap no ati dan berharap disegerakan. Mega. Ada lo kuburan. Om pintu iki beritain dulu. Tersangka Dea, 36 tahun warga Surabaya diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran dituduh melakukan penipuan dan penggelapan. Dea dilaporkan belasan orang yang mengaku tertipu bisnis investasi smart cost yang ditawarkan tersangka. Modusnya, tersangka menawarkan properti smart cost di kawasan elit kawasan Surabaya Timur. Untuk menggait para calon investor, tersangka menawarkan bisnisnya melalui media sosial dan brosur. Kasus penipuan dan penggelapan ini terungkap setelah satu di antara korban melapor ke polisi karena sudah lebih dari 2 tahun dan membayar lunas, realisasi pembangunan smart cost tidak kunjung terwujud. Bahkan setelah diselidiki, ternyata tanah yang hendak dibangun smart cost belum dibebaskan tersangka dan dalam sengketa. Pada polisi, tersangka mengaku belum bisa membangun karena tanah dalam sengketa, sehingga pengurusan sertifikat terkendala dan uang belasan korban yang sudah disetor senilai total 11 miliar rupiah ludes dipakai untuk operasional proyek. Uangnya banyak digunakan untuk pembayaran tanah sebagian besar, selebihnya untuk pengurukan, kemudian selebihnya lagi adalah untuk operasional proyek, termasuk untuk biaya marketing, kemudian juga fee marketing, kemudian juga biaya gaji-gaji karyawan. Sebanyak itu sekaligus juga termasuk untuk pengurusan perizinan. Untuk berinvestasi membangun kos atau smart kos yang berada di tempat-tempat strategis. Jadi yang bersangkutan ada PT-nya juga, kebetulan PT-nya PT Indo Tata Graha. Indo Tata Graha. Jadi para korban nanti dibujuk, nanti ini PT sudah ini segala macam, ternyata setelah melaksanakan pembayaran tidak adanya pembangunan smart cost tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka Dea bakal dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tersangka Dea saat ini juga tersandung masalah dugaan penipuan proyek perumahan di kawasan Damarsi, Sidoarjo, dan Pandaan, Pasuruan. Dari Surabaya, Nur Safei, iNews melaporkan. Hati-hati ya dulur, kalau ada yang menawarkan investasi rumah dan lain sebagainya, terus investasi itu menguntungkan, sampai pelajari dulu ya, bagaimana investasi itu, bagaimana perkembangannya. Lek perlu sebelum sampai memastikan membeli barang ataupun usaha yang dilakukan itu sampai cek dhisik ya. Sampai cek dhisik, misalnya dia menawarkan rumah atau lahan, sampai cek apakah lahan itu bermasalah atau tidak. Daripada kok sampai wis kadung ngekei duit jumlahnya nggak atusan tapi miliaran, ternyata investasi itu bodong atau mungkin sampai jadi korban penipuan ya. Karena saiki kan uang itu kan gampang, karek ngomong toh, oh saya punya tanah, kita bangun rumah, ternyata rumah itu masih bermasalah, masih sengketa, dan sampai yang berharap bahwa rumah itu segera menjadi kenyataan, akhirnya hilang ya. Duit miliaran loh dulu. Daripada duit miliaran buat investasi bodong atau sampai ketipu, kan mending buat hal-hal yang bermanfaat atau positif ya. Contohnya kayak bangun panti asuhan. Nah, terus nyalaktir Cak Suryadi ambek Dinda ya. Baru meresmikan. Kan enak. Daripada sampai duit miliaran sampai tertipu, sampai gak entuk opo-opo ya. Jadi lebih berhati-hati dulur, lebih selektif dalam menerima ataupun sampai menginvestasikan duit sampai atau membeli sesuatu yang belum ada juntrungane. Lebih baik sampai cek dhisik ya kondisi tanah iku, lahan iku ya apa statusnya, biar sampai enggak rugi, oke? Ya.
pirang sik ta. Maksudnya iku, sampean ket mau ngomong dhewe ku apa? Mentang-mentang terakhir terus marono gak direken. Ngono lho. Pirang menit sih? 5 menit sih. Oh, biasanya aku ngomong lho 10 menit. Ya, kurang. Lanjut ya. Pokoknya ambek aku enak-enak wis ta. Awak dhewe lho ngalah, pasrah pokoknya. Ya hati-hati ya. Soalnya banyak pengusaha sekarang nih yo bukan semuanya sih, tapi 1-2 lah ya. Mereka menawarkan investasi-investasi, menawarkan kemudahan-kemudahan, ternyata pada akhirnya awak dhewe yang dirugikan. Jadi pokoknya sampai begitu saja menerima sebelum sampean melakukan investasi atau melakukan sidak ya.